Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope all of you are fine and welcome back again with English lesson here with me, Miss Nini. Now, what are we going to learn? Apa yang akan kita pelajari hari ini? We are going to describing someone's personality. Kita akan mendeskripsikan sifat dari seseorang. Nah, Miss kemarin udah Miss mendeskripsikan. Ya, tapi yang kemarin itu describing someone's appearance, penampilan seseorang. Sekarang yang kita deskripsikan itu adalah sifat dari seseorang. Seperti apa itu? Nah, jadi kalau untuk mendeskripsikan sifat dari seseorang, biasanya kita menggunakan adjectives, ya, menggunakan kata sifat. Ingat ya, kita menggunakan kata sifat di sini. Nah, contohnya yang mana? Kita lihat. Bossy, suka mengatur. Creative, kreatif. Sporty, suka bergaya olahraga. Lazy, malas. Smart, pintar. Patient, sabar. Talkative, cerewet, atau bisa kita artikan banyak bicara. Helpful, suka menolong. Friendly, ramah. Hardworking, suka bekerja keras. Jadi ke-10 adjectives ini adalah vocabulary about personality, tentang sifat seseorang that you have to memorize, yang harus kalian ingat. So, kalian ingatlah vocabulary yang ada di sini, and then you have to do the exercise part 1. Kerjakan exercise bagian pertama di buku tulis kalian. Oke? Nah, nanti kalian kerjakan. Jika kalian lupa, kalian boleh memutar ulang video yang Miss kirimkan supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di exercise 1 ini. Continue our lesson. Describing someone's personality. Bagaimana, Miss, cara kita bisa mendeskripsikan sifat dari seseorang? Nah, sudah pasti karena kita menceritakan tentang adjectives, kita membutuhkan to be, yaitu to be is, am, dan are. Nah, masing-masing to be ini kan memiliki subjeknya pasangan masing-masing. Kalau untuk to be is, dia akan berpasangan dengan subjek he, she, dan it. Sementara kalau untuk subjek M untuk to be M berpasangan dengan subjek I, dan untuk to be are berpasangan dengan subjek you, they, we. Setelahnya kita akan memasangkan mereka dengan adjectives of personality. Mirip ya, Miss, seperti yang semalam. Ya, yang semalam itu describing someone's appearance ada yang menggunakan adjective saja. Nah, jadi setiap kalimat yang membutuhkan adjective saja, berarti kita membutuhkan to be di dalamnya. Masing-masing to be memiliki pasangan subjeknya. He, she, it dengan is, I dengan am, you, they, we dengan are. Nah, kita langsung lihat example, contohnya. Misalnya kita mau katakan, dia laki-laki suka mengatur. In English, we will say, he is bossy. Next, dia laki-laki pintar. He is smart. Dia laki-laki suka menolong. He is helpful. Miss, kenapa semuanya pakai is? Ya, karena orang yang kita bicarakan adalah he, sehingga to be yang kita gunakan adalah is. Next, kalau kita ganti Miss subjeknya, boleh. Dia perempuan suka mengatur. She, dia perempuan. To be-nya tetap pakai is. Karena ingat, untuk subjek he, subjek she, gunakanlah is sebagai pasangan to be-nya. Ingat baik-baik, ya. Another example, dia perempuan pintar. She is smart. Dia perempuan suka menolong. She is helpful. Okay? Do you understand sampai di sini? I hope all of you understand because it's easy. Gampang kan? Another example. Kalau orangnya banyak, misalnya they, mereka. Mereka suka mengatur. They, nggak boleh lagi pakai to be is, tetapi harus menggunakan to be are. They are bossy. Mereka pintar. They are smart.
Ingat, di sini pakai to be are karena orangnya lebih dari satu. Mereka suka menolong. They are helpful. Miss, kita ganti dengan we dong. Boleh pakai we. We are bossy. Kami suka mengatur. Next. Kami pintar. We are smart. Kami suka menolong. We are helpful. Oke. Miss, kalau pakai nama orang? Oh, tunggu, sebelum pakai nama orang. Kalau subjeknya kita ganti dengan saya, boleh. Saya suka mengatur. I am bossy. Saya pintar. I am smart. Saya suka membantu. I am helpful. Nah, kalau subjeknya kita ganti dengan nama orang, ya sah-sah saja. Contoh, Ken suka bergaya olahraga. Kita jawab, Ken, ya tetap namanya dong, Ken, ya kan? Lalu, karena Ken orangnya only one, kita gunakan to be-nya is. Suka bergaya olahraga, what is in English? Sporty. Sehingga kalimatnya menjadi Ken is sporty. Next. Naya penyebar. Naya itu kan satu, iya kan? Sehingga to be-nya kita pakai is. Naya is penyebar, what is in English? Patient. Sehingga kalimatnya menjadi Naya is patient. Oke, do you understand? Pasti dong understand, iya kan? Nah, kalau orangnya ada banyak, nama temannya ada banyak nih, contoh Safin dan Brigit pintar. Ada dua nama orangnya. Ya udah, kita tulis aja dulu nama orangnya, Safin and Brigit. Karena mereka ada banyak, kita gunakan to be are. Lalu, what is in English pintar? Smart. Safin and Brigit are smart. Nah, kalau Safin and Brigit-nya kita ganti, Miss, pakai they, boleh? Boleh, karena Safin and they itu kan artinya mereka, ya kan? Mereka pintar, they are smart. Next. Saya dan Budi suka menolong. Saya, in English I and Budi. Ya kan? I and Budi, karena orangnya lebih dari satu, berarti setelah I and Budi kita gunakan are. Suka menolong in English, helpful. I and Budi are helpful. I and Budi boleh kita ganti, Miss? Boleh, tapi kita ganti dengan we. Ya? Karena setiap ada nama saya dan orang lain, berarti di situ kita harus menggantinya dengan we. Tidak boleh diganti dengan they. They itu kalau hanya nama orang lain saja. I and orang lain, gantilah dengan we. To be-nya adalah are, suka menolong, helpful. We are helpful. Oke. Nah, ada exercise part 2. Latihan bagian kedua, kalian tolong kerjakan kembali di buku tulis seperti yang tadi. Jadi, boleh di-pause dulu video Miss, kalian kerjakan. Kemudian kalau lupa boleh kalian lihat contoh yang ada di slide yang Miss kirimkan bersama dengan video ini. Contoh mengerjakan soal nomor 1. Saya pintar. Saya in English, I. To be-nya apa? Am. What is in English pintar? Smart. I am smart. Kerjakanlah seterusnya until number 5. Nah, we continue. Tadi kita sudah tahu cara mendeskripsikan seseorang. Sekarang bagaimana cara bertanya tentang sifat seseorang, asking someone's personality. Bagaimana caranya ya bertanyanya? Kita tetap menggunakan what. Dan pasti harus menggunakan subjek. He, she, it berpasangan dengan is. Lalu kalau I berpasangan dengan am, kemudian you, they, we berpasangan dengan are. Tetapi lihat, kalau di pertanyaan to be itu ada di depan dari subjek, ya kan? Kalau tadi subjek duluan he, she, it baru is. Kalau ini terbalik, to be-nya dulu is, am, are, baru subjeknya. Kemudian ikutilah dengan like. Jadi kalimatnya akan menjadi what is he like? Bagaimana sifat dia laki-laki? Bukan look like ya nak. Kalau look like menanyakan ciri. Kalau dia hanya like berarti menanyakan sifat. Ingat itu. Kalau like hanya menanyakan sifat. Bagaimana sifat dia perempuan? What is she like? Bagaimana sifat saya?
What am I like? Bagaimana sifat kamu? What are you like? Bagaimana sifat mereka? What are they like? Bagaimana sifat kami? What are we like? I hope you understand. Miss harap kalian bisa paham ya. Kita langsung lihat ke contoh. Misalnya, bagaimana sifat Arsi? Kita disuruh membuat kalimat pertanyaannya. Nanti sifatnya ramah. Kita buat dulu kalimat pertanyaannya. Bagaimana sifat Arsi? What is Arsi like? Kenapa Miss pakai is? Karena Arsi only one. Iya kan? Arsi itu kan kalau diganti bisa jadi he. What is he like? Boleh kita pakai namanya. What is Arsi like? Ternyata Arsinya ramah. Sehingga kalimat jawaban kita akan menjadi Arsi is friendly. Arsi ramah. Next, another example. Bagaimana sifat dia? Dia itu teman kita kan? Ternyata sifatnya si dia itu suka bekerja keras. Kita buat dulu kalimat pertanyaannya. What? Sifat dia. What is dia like? Ingat ya, bukan look like, tetapi like. What is dia like? Bagaimana sifat dia? Kalimat jawabannya. Dia suka bekerja keras. Dia is hard working. Pasti paham nih. Selanjutnya, supaya lebih paham lagi, contoh yang ketiga. Bagaimana sifat Afam dan Abiyu? Ada 2 orang nih. Kalau 2 orang, pakai to be-nya tadi apa ya? Pakai to be are. Kita buat dulu kalimat pertanyaannya ya. What are? Kasih namanya. What are Afam and Abiyu like? Bagaimana sifat Afam dan Abiyu? Ternyata mereka berdua sifatnya kreatif. Kalimat jawaban kita akan menjadi Afam and Abiyu. Pakai to be are lagi kan? Afam and Abiyu are friendly. Miss, Afam and Abiyu boleh kami ganti menjadi they? Boleh, they are friendly. Boleh ya. Another example, the last example ini, contoh terakhir. Bagaimana sifat saya? Yang ditanya saya. Saya itu kan I. Sehingga to be-nya harus dipasangkan dengan am. Kalimat pertanyaannya menjadi what am I like? Jangan dibalik ya nak. Jangan what I am like. Tetapi what am I like? Bagaimana sifat saya? Jawabannya katanya saya pemalas. Sehingga kita akan membuat kalimatnya menjadi I am lazy. Jadi ingat ya, setelah what to be, setelah what to be untuk kalimat pertanyaannya. Nah, sekarang kalian kerjakan exercise part 3, exercise terakhir. Kalian harus membuat kalimat pertanyaannya dan kalimat jawabannya. Silahkan putar ulang video Miss dan lihat slide yang sudah Miss kirimkan untuk membantu kalian menjawab. Jika ada masalah dengan pertanyaannya, jika ada yang kalian tidak paham, boleh silakan chat ke Miss, tanya ke WA Miss. Oke? Nah, jadi setelah kalian mempelajarinya, jangan lupa ya dicatat slide halaman 7 dan 14. Copy the slide page 7 and 14 on your notebook. Tulis di buku tulis kalian. Ya, supaya apa? Biar ingat, biar paham. Lalu satu lagi pesan Miss, kerjakan assignment tugas kalian on your notebook di buku tulis. Lalu kirim ke Telegram Miss ya. Kalau ada Telegram, kirim ke Telegram. Atau kalau nggak ada Telegram, bolehlah kirim ke WA. Miss, kita nggak pakai soal seperti kemarin lagi Miss, yang pakai quizzes itu kan enak Miss, tinggal tekan-tekan. No, untuk saat ini tidak. Kenapa? Karena Miss ingin kalian mengingatnya. Sambil kalian menulis, kalian itu mengingat pelajarannya. Ingat ya, you have 3 exercises. Kalian punya 3 soal yang harus dijawab. Jadi kerjakan di buku tulisnya. Nanti yang Miss terima itu ada 3 lembar soal beserta jawaban yang harus kalian kirimkan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang pelajaran English Describing Someone's Personality, and happy studying. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.